Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kojin Gamre Official. Kali ini kita akan melanjutkan bab lanjutannya yang kemarin ya, yaitu di bab 7 ya. Kita kemarin sudah sampai di bab 6. Di bab 7 ini kita akan belajar tentang kecol과 날씨. Jadi kecol itu artinya adalah musim, kwa itu artinya adalah dan, 날씨 itu artinya adalah cuaca ya. Mari kita bahas. 오늘은 날씨가 어때요? Jadi 오늘 itu artinya adalah hari ini. Hari ini 날씨 itu cuaca. Hari ini cuacanya bagaimana? Seperti itu ya. 너무 더워요. Jadi 너무 itu artinya adalah sangat, 더워요 itu panas ya. 더워요 ini berasal dari kata sifat 덥다 ya, 덥다 seperti ini. 덥다 itu kata sifat yang masih dalam bentuk dasar ya, belum diolah dan masih mentah, itu 덥다. Jadi kalau kata sifat ini nanti kita akan belajar ya, kata sifat yang akhirannya huruf B seperti ini. Kata sifat yang khusus akhirannya itu huruf B itu dirubah ke bentuk yo ya, itu akan menjadi 더워 ya, seperti itu. Jadi 덥다 ya, itu kalau dirubah ke bentuk yo itu menjadi 더워. Do-nya tetap, B-nya ini itu berubah menjadi wo. 더워 atau 더워. Aslinya itu do yang menjadi do ya, tapi karena ini dirubah yo berarti 더워 yo, seperti itu. Pokoknya intinya kalau ada kata sifat bentuk B ini ya, akhirannya itu huruf B dirubah ke bentuk yo itu menjadi wo seperti ini. Misalnya 맵다. 맵다 itu artinya adalah pedas ya. 맵다 itu huruf terakhirannya itu adalah huruf B juga ya, akhirannya adalah huruf B. Ini dirubah ke bentuk yo, ini nanti menjadi 맵다 menjadi 매워. Seperti ini ya. 매워요. 덥다 menjadi 더워. Terus 맵다 menjadi 매워. Seperti itu. Nanti kita bahas di belakang ya. Tata bahasa yang akan kita pelajari adalah kata kerja tata bahasa yang akan kita pelajari adalah bentuk B dari kata sifat ya. Kata sifat yang akhiran huruf B. Ini buluk-yojek itu tidak beraturan. Kalau walyong itu penggunaan tidak beraturan B. Maksudnya penggunaan akhiran B yang tidak beraturan. Terus ini an itu bentuk negatif dari kata kerja. Nanti kita bahas ya. Bentuk negatif dari kata kerja atau bentuk negatif dari kata sifat juga bisa. Misalnya 맵다 itu pedas. Kalau an 맵다 atau an 매워 itu artinya adalah tidak pedas. Nanti kita bahas ya. 어휘 kosakata, terus kecol itu musim, 날씨 cuaca. Ya, ini 날씨 cuaca. 문화 budaya dan informasi. 학습 목표 target pembelajarannya itu adalah 좋아하는 계절에 대해 말할 수 있다. Artinya adalah kita bisa ya berbicara tentang musim yang disukai. Terus 날씨에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita bisa bertanya dan menjawab ya tentang cuaca. Ohi kosakatanya itu tentang kecol. Kecol itu artinya adalah musim ya. Ini ada kecol itu musim. Jadi Korea itu mempunyai 4 musim ya, nggak seperti Indonesia ya. Jadi yang pertama itu adalah musim 봄, itu musim semi. 여름 musim panas. 겨울 musim dingin. 가을 itu musim gugur ya. Jadi di saat musim semi itu cuacanya adalah 따뜻하다, itu artinya adalah hangat. Di saat musim panas cuacanya adalah 덥다, itu panas. Di saat musim gugur ya, di saat musim gugur ini cuacanya itu adalah 시원하다, itu artinya adalah sejuk. Di saat musim dingin cuacanya itu 춥다, itu dingin. Ingat, kalau kata sifat ya ini belakangnya huruf B, 춥다 itu huruf terakhirannya adalah huruf B ya kan. Ini ya. Huruf terakhirannya huruf B itu kalau dirubah ke bentuk yo menjadi cu, B-nya dirubah ke bentuk wo ya, cu, B-nya hilang ya. Jadi awalnya kan gini ya, 춥다 ya, terus B-nya ini dicoret ya, B-nya itu dicoret seperti ini. 춥다 menjadi ini menjadi cuwo, yo seperti ini ya. Jadi merubah kata sifat akhiran huruf B dirubah ke bentuk yo, itu B-nya berubah menjadi wo. Misalnya
cupta menjadi cuwo, mepta menjadi mewo, dan lain-lain. Terus ini kosakatanya swipta itu mudah. Ya, swipta itu mudah, nomu itu sangat, oryopta. Oryopta huruf terakhirannya adalah huruf B juga. Ya, oryopta kalau dirubah ke bentuk yo menjadi Oreo ya, Oreo. B-nya itu berubah menjadi wo, Oreo wo ya, Oreo wo yo. Seperti ini. Cakapta ya, Cakapta pun sama. Cakapta huruf terakhirnya adalah huruf B, dirubah ke bentuk yo berarti cakawo, dan lain-lain. Cukum itu sedikit, yongo itu bahasa Inggris ya. Terus ini oteo itu bagaimana, tekopta dirubah ke bentuk yo berarti teko ya, B-nya ini kan dicoret ya, teko, B-nya menjadi wo, teko wo yo, seperti ini ya. Dan sini paham ya. Kita lanjutkan ke rimel buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian bukiwa kaji tewarel wansong aseo. Jadi sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu seperti ini. Musim kecolyeyo. Jadi ini adalah musim apa? Kalau ada gambar seperti ini itu berarti musim apa? Ini adalah musim kal ya. Kalyeyo itu adalah musim gugur. Terus selanjutnya musim kecolyeyo, ini adalah musim apa? Ya, ini berarti musim apa ini? Musim yorem. Jadi yoremyeyo ya, tinggal tulis ya, yoremyeyo ya, seperti ini. Terus nomor 2 ini musim kecolyeyo. Jadi kalau ada seperti ini adalah musim apa? Kyoul. Kyoul itu adalah musim dingin. Kyoulyeyo ya, kyoulyeyo. Terus nomor 3 ini musim kecolyeyo, ini adalah musim apa? Ini adalah musim, kalau ada gambar kupu-kupu ini berarti musim semi ya, bumyeyo. Jadi bumyeyo. Terus bawahnya ini karenalsiga oteyo. Jadi musim gugur itu cuacanya bagaimana? Berarti siwon heyo. Ini kan siwon hata ya. Siwon hata kalau dirubah kalau diterapkan dalam kalimat itu nggak bisa ya, jadi harus dirubah ke bentuk yo terlebih dahulu, atau siwon heyo atau siwon hamnida itu sama ya, siwon ya, siwon heyo ya, siwon heyo atau siwon hamnida itu sama. Sekarang kita lanjutkan yang munbob, yang tata bahasa 1 ini ya, yarabbun. Biebul kyucik walyong, jadi penggunaan akhiran B yang tidak beraturan ya. Ini simpel aja ya, saya kasih kesimpulannya aja. Pokoknya intinya kalau ada kata sifat ya, kata sifat yang akhirannya itu adalah huruf B ya, huruf B ini itu nanti berubah menjadi woyo ya, berubah menjadi wo. Seperti ini aja ya ini. Jadi kata sifat yang akhirannya huruf B itu nanti berubah menjadi wo yo kalau dirubah ke bentuk yo. Seperti itu. Misalnya contohnya kayak cupta. Cupta itu artinya adalah dingin ya. Cupta itu artinya adalah dingin. Coba perhatikan, ini kan huruf terakhirannya ini kan adalah huruf B ya kan ya walaupun akhirannya adalah huruf B. Ini nanti kalau dirubah ke bentuk yo, ini nanti menjadi seperti ini. Cupta, ini danya kan dibuang ya, danya itu dibuang. Ini nanti menjadi cu-nya tetap ya, cu-nya tetap. Terus ini wo-nya, ini B-nya ini berubah menjadi wo. Cuwoyo. Cuwoyo, seperti ini. Dari sini paham ya, pokoknya kalau kata sifat yang akhirannya itu huruf B sebelum kata da loh ya, sebelum kata da, cupta ini sebelum kata da kan akhirannya huruf B, ini nanti kalau dirubah ke bentuk yo itu menjadi cupta menjadi cuwo yo, seperti itu. Oke.
Lanjutkan, misalnya ada lagi kata mepta. Tadi udah saya jelaskan sedikit ya di depan tadi ya. Kata mepta itu artinya adalah pedas ya. Mepta dirubah ke bentuk yo, berarti mepta. B-nya ini dibuang ya. Mepta menjadi me, B-nya itu berubah menjadi wo. B-nya berubah menjadi wo, berarti me wo yo. Ya, mewo yo, seperti ini. Dan banyak lagi kata sifat lainnya ya, seperti itu. Mari kita bahas. Terus ini kata sifat atau kata kerja yang ini akhirnya ini pengecualian ya. Pengecualiannya itu adalah kata capta menangkap, terus kata ipta memakai, terus ini kata copta. Ini kata sifat sempit copta seperti ini ya. Ini kan harusnya kan menjadi seperti ini ya, copta. Ini kalau diberubah ke bentuk yo kan harusnya ini kan menjadi cowoyo gitu ya, cowoyo. Tapi seperti itu harusnya ya. Tapi ini pengecualian ya walaupun ya, copta ini kalau dirubah ke bentuk yo itu menjadi copayo. Copayo. Ini pengecualian, ingat ya, pengecualian. Kata capta, copta dan ipta itu. Terus kata sifat lainnya itu menjadi woyo. Contohnya kayak cupta menjadi cuwoyo, mepta menjadi mewoyo, seperti itu ya. Coba dipahami, kita belajarnya ini saya tarik kesimpulannya seperti ini ya. Oke, coba mari kita artikan yang ini ya Rebun. Nalsika nomu tawayo, jadi cuacanya itu sangatlah panas. Terus ini 영어 공부가 어때요? Jadi belajar bahasa Inggris bagaimana? Cukup 어려워요. Jadi sedikit 어려워. Ini berasal dari kata 어렵다, ya kan? 어렵다. 어렵다 seperti ini. 어렵다 itu artinya adalah sulit karena dirubah ke bentuk yo, berarti B-nya ini berubah menjadi wo. Ya, 어렵다, 어려워요. Seperti itu ya, 여러분 ya. Sekarang kita lanjutkan. 새 바지를 입었어요. Jadi saya telah memakai atau telah mengenakan baju celana baru. Terus ini yang betul itu seperti ini ya. Bukan kok harusnya kan IB. Ini ipta ini kalau dirubah ke bentuk yo kan, kalau menurut aturan yang ini itu kan menjadi iwo ya kan, B-nya itu menjadi iwo harusnya, tapi bukan ini ya. Ini pengecualian ya, pengecualian. Jadi 새 바지를 입었어요 ini yang betul, bukan kok 새 바지를 입었어요, itu bukan, karena pengecualian. Ingat ya, pengecualian ya, maksudnya seperti itu. Kita lanjutkan. 보기와 같이 문장을 쓰세요. Jadi tulislah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu adalah 날씨 itu cuaca, 춥다 itu dingin. Jadi dirubah ke bentuk kalimat yang sempurna, berarti 날씨, si itu huruf terakhirannya adalah i itu berarti vokal, berarti dikasih partikel ga, bukan i ya. Jadi 날씨가 좋아요. Jadi cuacanya dingin ya. 춥다, B ini berubah menjadi wo. Masih ingat ya, B berubah menjadi wo. Jadi ini 한국어 공부 itu artinya adalah belajar bahasa Korea. 쉽다 itu mudah ya. Jadi dirubah ke bentuk pola kalimat sempurna menjadi 한국어 공부. 공부 itu huruf terakhirannya adalah huruf vokal ya, huruf vokal. Karena huruf vokal maka memakai partikel ga. 한국어 공부가 ya, 한국어 공부가 쉽다. Jadi 쉽다 ini B-nya hilang, jadi menjadi 쉬워요. Ya, B-nya ini menjadi wo, 쉬워요. 쉬워요. Karena B-nya berubah menjadi wo ya, B-nya berubah menjadi wo. Seperti itu. Sekarang lanjut yang bawahnya ini 영어 공부. 영어 공부 itu 공부 huruf terakhirannya adalah huruf U ya, U itu vokal, berarti 영어 공부가 어렵다. B-nya ini berubah menjadi wo ya, B-nya berubah menjadi wo, berarti 어려워 ya, 어려워요. Seperti ini.
Jadi B-nya ini berubah menjadi wo. Ya, ya. Terus mul cakapta. Jadi mul itu air ya. Mul itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya ini adalah konsonan. Ya, huruf terakhirnya konsonan berarti bukan mulga tapi muli. Ya, muli. Ya, muli cakapta. Cakapta menjadi caka. Ini B-nya kan hilang ya, menjadi caka. Caka. B-nya ini berubah menjadi wo. Cakawoyo. Muli cakawoyo. Seperti itu. Terus bawahnya ini kopi. Kopi huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah huruf vokal. Karena huruf vokal maka memakai partikel kopi ka. Ya, bukan kopi i tapi kopi ka tekopta. Tekopta huruf terakhirnya adalah B. Jadi B-nya berubah menjadi wo. Berarti tekowo. Tekowoyo. Ya, teko B-nya menjadi woyo seperti ini. Kita lanjutkan yang nomor 2, kerimel buku, lihatlah gambar, kemudian bukiwa kaji tewae poseo. Jadi cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu seperti ini ya. Ini yorme oteo. Jadi musim panas itu bagaimana? Nomu bawayo. Jadi sangatlah panas. Ya, seperti itu ya. Jadi ini tadi yorem, ini gabungannya adalah sama dowo ya. Sama dowo. Ini sudah digabungkan ya tadi ya. Sekarang yang ini kyaul. Kalau kyaul itu artinya adalah musim dingin. Kalau musim dingin berarti gabungannya sama apa? Sama dingin. Cuo. Berarti ini gabungannya ke sini. Oke, berarti kita buat kalimat kyaul, ini yormnya diganti kyaul ya. Jadi kyauren oteo, jadi kyauren oteo, jadi nomu cupta, nomu cuwoyo, jadi nomu cuwoyo, seperti itu ya. Jadi tinggal dirubah-rubah aja. Terus jus, ya jus ini gabungannya sama cakawo. Cakawo itu artinya adalah dingin ya. Kalau ini cuwo itu dingin untuk cuaca ya, ini dingin untuk cuaca. Misalnya cuaca dingin ya. Cuaca. Kalau ini dingin untuk benda. Dingin untuk benda ya, ini untuk benda. Jadi misalnya es batu atau besi itu dingin untuk benda ya, seperti itu. Jadi ini tinggal kita masukkan jusenen oteo. Jadi juse ini oteo, jusnya bagaimana? Nomu cakapta ya, nomu cakapta berarti dirubah ke bentuk yo, berarti nomu cakawoyo. Cakawoyo seperti ini. Ya, cakapta menjadi cakawo. Kenapa cakawo? Karena huruf B ini berubah menjadi huruf wo. Berubah menjadi kata wo ini. Terus il itu adalah pekerjaan. Gabungnya sama ini ya. Pekerjaan itu mudah. Berarti iren ya, jadi ilnya ini masuk ke sini ya. Ilnya masuk ke sini. Iren oteo. Jadi pekerjaannya bagaimana? Nomu tawa ya, nomu tawa. Sorry kok nomu tawa. Iren oteo, jadi pekerjaannya bagaimana? Nomu swipta. Swipta dirubah ke bentuk yo, berarti nomu swiwo yo, swi. Swipta, jadi kan awalnya gini ya, swipta seperti ini. Terus ini B-nya kan hilang, berubah menjadi wo ya kan? Swipta ini menjadi swi. B-nya ini menjadi wo ya, ini menjadi wo. Swiwoyo. Nomu swiwoyo. Jadi sangatlah mudah. Pekerjaannya itu sangatlah mudah. Makanya dia orangnya santai sambil menyanyi. Kita lanjutkan yang tehwa, yang percakapan ini. Ada percakapan antara Kalro dan Cahaya. Jadi Kalro ini berkata, Cahaya 씨는 무슨 계절을 좋아해요? Jadi saudara Cahaya itu suka musim apa? 저는 여름을 좋아해요. Jadi saya suka musim panas. 몽골의 겨울은 어때요? Jadi musim dinginnya. Ya, musim dinginnya Mongol itu bagaimana? Mongol itu nama negara ya. 몽골의 겨울은 jadi musim dinginnya Mongol itu sangatlah dingin sekali. Ya, coba mari kita dengarkan audio listeningnya sambil dipahami pelan-pelan ya.
Oke, selamat mendengarkan. 자야 씨는 무슨 계절을 좋아해요? 저는 여름을 좋아해요. 몽골의 겨울은 어때요? 몽골의 겨울은 너무 추워요. Kita lanjutkan yang 대답해봐. Mari kita coba menjawabnya. Jaya 씨는 무슨 계절을 좋아해요? Jadi saudara Jaya ini sangat menyukai musim apa? Jadi Jaya ini sangatlah suka musim panas ya. 저는 ini kan Jaya ya, Jaya ngomong. 저는 여름을 좋아해요. Jadi Jaya itu suka musim panas. 여름을 좋아해요. Jawabannya seperti itu ya. 여름을 좋아해요. Jaya 씨는 여름을 좋아해요. Jadi nomor 2, Mongol의 겨울은 jadi musim dinginnya Mongol, 날씨가 어때요? Jadi cuacanya bagaimana? Ya, pada saat musim dingin di Mongol tuh cuacanya bagaimana? Jadi cuacanya adalah ini, 너무 좋아요. Jadi sangatlah dingin. 너무 좋아요. 제시된 표현을 활용하여, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Mari coba kita jawab. Ya, ini ada 봄 musim semi, 따뜻하다 itu hangat, 가을 musim gugur, 시원하다 itu sejuk ya, tinggal dimasukkan ke sini saja. 봄은 날씨가 어때요? Jadi musim semi cuacanya bagaimana? 따뜻해요. Jadi hangat. Ya, cuacanya hangat gitu. 가을은 날씨가 어때요? Kalau musim gugur itu cuacanya bagaimana? 시원해요. Jadi sejuk, seperti itu ya. Jadi tinggal ini dimasukkan saja. Yang 봄 ini diganti dengan 여름. Terus ini 따뜻해요 ini dirubah menjadi 덥다 dan lain-lain seperti itu. Mari kita coba rubah ya. Tapi nggak usah kita tulis, kita omongkan saja. Oke, jadi 여름은 날씨가 어때요? Jadi pada musim panas itu cuacanya bagaimana? 따뜻해요. 더워요. Jadi 덥다 menjadi 더워요. Ingat kalau bentuk da ini ya nggak bisa kita gunakan langsung ke kalimat ya. Kita harus rubah dulu ke bentuk yu atau bentuk 습니다. Jadi 더워요 atau 덥습니다 itu sama ya. 덥습니다 atau 더워요. Jadi ini 더워요. Terus 가을은 ya ini kalau ini 가을, kalau ini 겨울. 겨울은 날씨가 어때요? Kalau musim dingin ini cuacanya bagaimana? Terus ini 춥다 menjadi 좋아요 ya, 좋아요. Artinya adalah dingin. 좋아요. Atau 춥습니다 itu sama ya. Jadi kalau 좋아요 itu bentuk yo, kalau 춥습니다 itu bentuk nida ya, 좋아요. Kita lanjutkan yang 어휘 yang kosakata 2. Ini tentang cuaca ya 여러분. Ini 날씨 itu artinya adalah cuaca. Ya, 날씨가 좋다 itu artinya adalah cuacanya bagus. Jadi kalau dirubah ke bentuk yo berarti 날씨가 좋아요. Jadi 좋아요. Seperti ini. Terus 날씨가 나쁘다 kalau dirubah ke bentuk yo berarti 날씨가 나빠요. Ya, napayo. Ya, 날씨가 나빠요 artinya adalah cuacanya buruk ya. Terus 맑다 itu artinya adalah cerah. Kalau dirubah ke bentuk yo berarti 맑아요. Ya, 맑아요. Terus ini 흐리다 dirubah ke bentuk yo berarti 흐려요. 흐려요 itu artinya adalah mendung ya, 여러분 ya. 흐려요 mendung. 바람이 불다 itu angin berembus ya. Kalau diubah ke bentuk yo berarti 바람이 불어요. Seperti ini. Biar kalian paham. Terus ini 눈이 오다 kalau diubah ke bentuk yo berarti 눈이 와요. Jadi datang hujan atau turun hujan sama. Terus ini 눈이 그치다 kalau diubah ke bentuk yo berarti 눈이 그쳐요. 그치 menjadi kejo yo.
Terus ini biga ota berarti hujan turun atau turun hujan dirubah ke bentuk yo berarti biga wa yo. Turun hujan. Terus ini biga gejida berarti dirubah ke bentuk yo berarti biga gejo yo. Gejo yo. Itu artinya adalah hujan berhenti. Seperti itu ya. Ini kosakatanya ada mani itu banyak, jongmal itu sungguh, biolo itu terlalu atau bisa juga diartikan agak ya. Terus yoposeo itu artinya adalah halu, halu tapi untuk percakapan di telepon. Jadi kalau sebelum menelpon itu tuh kalian halo itu yoposeo, yoposeo lah itu. Sekarang kita lanjutkan Grimel Boko, lihatlah gambar, kemudian Bukiwa Kaji Tewarel Wansong Hasil. Sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya seperti ini. Nalsika Oteo, jadi cuacanya bagaimana? Ya maksudnya itu di gambar ini tuh cuacanya bagaimana? Nalsika Coayo, jadi cuacanya bagus. Ya karena ini kan lagi cerah ya ini ya. Terus nomor 1, nalsika oteo, jadi cuacanya bagaimana? Berarti ini sedang turun apa? Turun salju ya, berarti nun. Nuni ya. Nuni wayo. Sorry, keliru. Nuni wayo. Ya, nuni wayo artinya adalah turun salju atau datang salju sama ya. Terus nomor 2 ini nalsika oteo. Jadi cuacanya bagaimana? Ini sedang turun hujan berarti B itu hujan ya. Biga ya sorry B ini. Biga wayo. Biga wayo itu adalah turun salju. Sorry turun hujan, maaf. Kalau nuni wayo turun salju, kalau biga wayo itu turun hujan. Nomor 3 nalsika oteo cuacanya bagaimana? Berarti heryoyo. Jadi heryoyo. Herita menjadi heryoyo. Jadi artinya adalah mendung. Terus nomor 4 nalsika oteo jadi cuacanya bagaimana? Berarti barami buroyo. Jadi baram itu artinya adalah angin ya. Barami buloyo, jadi buloyo seperti ini. Sekarang kita lanjutkan yorobun yang munbob, yang tata bahasa 2 ini ya. Sekarang kita belajar kata an ya, kata an. Ya, pola kalimat bentuk an itu adalah merubah ya. Ini fungsinya untuk merubah kata kerja, atau kata sifat ya menjadi bentuk negatif ya, menjadi bentuk negatif. Negatif itu tahu ya. Negatif itu artinya yang tidak itu ya. Misalnya makan, tidak makan, seperti itu. Kita ambil contoh yang kata sifat aja. Misalnya kita pakai kata sifat mepta. Ya, mepta itu artinya adalah pedas. Ini mepta masih dalam bentuk da ya, belum dirubah ke bentuk yo ya. Mepta itu artinya adalah pedas. Kalau ditambah kata an depannya, jadi an mepta seperti ini. An mepta itu artinya adalah tidak pedas. Ya, seperti ini. Mepta pedas. Kalau an mepta artinya adalah tidak pedas. Contoh lain misalnya ada kata, ya kita ambil contoh di sini ya, ada kata cupta. Cupta itu artinya adalah dingin. Ya, cupta itu artinya adalah dingin. Kalau dirubah ke bentuk ancupta, ya ancupta itu artinya adalah tidak dingin. Ya, jadi kalau cupta ini dingin, kalau ancupta itu artinya adalah tidak dingin. Jadi ditambah kata an di depannya. Jadi kalau kalian merubah ke bentuk ini ini kata sifat ya, kata sifat kalau depannya kalian tambahin kata an di depannya ini, jadi kata sifatnya itu berubah menjadi artinya tidak. Dan ini berlaku tidak untuk kata sifat saja ya, berlaku juga untuk kata kerja. Misalnya kata itu artinya adalah pergi. Kalau sudah dirubah ke bentuk yo berarti kan menjadi kayo, seperti ini ya, kayo. Jadi kayo itu artinya adalah pergi. Kalau ditambah kata an kayo, ya an kayo atau an kata sama ya, an kayo ini artinya adalah kalau ini pergi, kalau ini adalah tidak pergi. Dan ini berlaku untuk semua kata kerja dan kata sifat ya. Ini berlaku untuk kata kerja dan kata sifat, tidak hanya kata sifat saja. Jadi semua kata kerja ini berlaku seperti ini. Oke.
Terus ini merubah kata negatif ya, itu bisa ditambahi an di depannya. Ya kita contoh ambil kata ini aja ya, mepta aja yang mudah, yang sudah kita pelajari aja. Mepta itu artinya adalah pedas. Ya, mepta itu pedas. Jadi ini dirubah ke bentuk negatif, itu bisa pakai an mepta, ditambahi an di depannya. Sorry, ini mepta. Ya, bisa kata an mepta, ini juga artinya tidak pedas ya. Jadi mepta itu pedas, kalau an mepta tidak pedas. Atau bisa juga dirubah ke bentuk map, ya, mepta seperti ini. Ya, ini tanya itu dibuang ya walaupun ya. Jadi tanya ini dibuang, ditambahin kata jianayo belakangnya. Jadi mepta menjadi map jianayo. Map tanya ini dibuang ya, ditambah kata jian, nah diganti dengan kata jian. Ya, seperti ini. Jadi intinya merubah kata kerja atau kata sifat menjadi bentuk negatif itu ada dua. Bisa ditambahi an di depannya, bisa ditambahi jianayo belakangnya. Itu adalah kesimpulan dari ini ya, pola kalimat an itu seperti itu. Ingat ya, merubah kata sifat atau kata kerja itu bisa dilakukan dengan dua cara. Ya, dengan yang pertama adalah menambahi kata an di depannya, di depan kata kerja atau kata sifat, atau menambahi kata jianayo di belakangnya. Seperti ini. Dari sini paham ya, dan ini berlaku untuk semua kata kerja dan kata sifat. Oke, coba kalian pahami ya ini ya. Jadi ini nggak usah kalian terlalu pelajari terlalu rinci ya ini ya. Pokoknya kesimpulannya adalah ini yang saya ajarkan ini, yang saya kita belajar bersama-sama ini. Oke, kita langsung aja artikan yang ini ya walaupun ya. Coba mari kita bahas ini. Bika anwayo artinya adalah hujan tidak turun. Terus ini Heong은 기분이 안 좋아요. Jadi Heong ini suasana hatinya atau moodnya itu sedang tidak bagus ya. Sekarang ini terkhusus untuk kata kerja yang hata ya walaupun ya. Jadi misalnya ini ada kata ilhata ya, ilhata seperti ini. Ilhata. Ini kan artinya bekerja ya kan. Kalau dirubah ke bentuk negatif, tidak bekerja, itu bukan an ilhata ya. Ini bukan kok an ilhata seperti ini. An ilhata. Ya, bukan kok an ilhata, ini salah ya. Yang betul itu adalah anhata. Ini khusus untuk kata kerja yang belakangnya itu hata ya. Ya, hata. Ini yang betul. Jadi kalau ilhata bekerja, pokoknya kata kerja yang belakangnya hata kayak ilhata, kumbuhata, shopping hata, itu bukan kok dirubah ke bentuk negatif, itu bukan an ilhata, itu bukan ya, tapi il anhata. Jadi anhatanya itu di belakang. Dan seperti itu. Jadi pekerjaan tidak melakukannya, pekerjaan tidak melakukan. Yang betul itu ini, bukan yang ini ya. Kita lanjutkan ke rimel buku, lihatlah gambar, kemudian bukiwa kaji tewarel langsung asio, sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya ini, nuni wayo, ya apakah wayo itu datang atau turun ya, nun itu salju, apakah sedang turun salju, seperti itu ya. Aniyo tidak, nuni anwayo, sedang tidak turun salju atau tidak turun salju. Jadi dirubah ke bentuk negatif ya. Terus nomor 1, mari kita jawab. Nalsika jowayo, apakah cuacanya bagus? Aniyo, nalsika an jowayo. Jadi nalsika an jowayo. Jadi nalsika an jowayo. Jadi cuacanya tidak bagus. Sorry, an ya, an jowayo. Nomor 2, bika wayo, apakah hujan turun? Apakah sedang turun hujan gitu ya. Aniyo,
Jadi bi가 ya bi가 안 와요. 비가 안 와요. Terus nomor 3 ini 바람이 불어요. Apakah anginnya itu sedang berembus kencang gitu ya? Apakah anginnya itu berembus atau berembus kencang? 아니요, 바람이 ya 바람이 안 불어요. 안 불어요. Ya, 바람이 안 불어요. Tidak, angin tidak berhembus. Nomor 4, 추워요. Apakah dingin? 아니요, 안 추워요. Jadi 안 추워요. Apakah dingin? Tidak, tidak dingin. Seperti itu ya. Lanjutkan, 보기와 같이 대화해 보세요. Jadi, cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contoh berikut ini. Ya, contohnya, bab disilang, pang itu lingkaran. Berarti itu bukan tidak makan nasi, tapi makan roti. Seperti itu ya. 밥을 먹어요. Apakah makan nasi? 아니요, tidak. 밥을 안 먹어요. Tidak makan nasi. Tapi 빵을 먹어요, tapi makan roti ya, sama seperti ini ya. Kopi, kalau kopi itu bukan dimakan ya, tapi diminum. 커피를 마셔요. jadi 커피를 마셔요. jadi 커피를 마셔요. 아니요. ya, 커피를 안 마셔요. 주스를 마셔요. Seperti itu. 커피를 안 마셔요. 주스를 마셔요. Seperti itu ya. Jadi nomor 2, cek itu berarti buku ya. Berarti cek을 kita ambil contoh satu aja ya. cek을. Kalau cek itu diapakan? Dibaca. Jadi dibaca. cek을 읽어요. ya, cek을 읽어요. Apakah membaca buku? 아니요. jadi tidak. Jadi cek을 안 읽어요. jadi 안 읽어요. jadi cek을 안 읽어요. jadi tidak membaca buku. Ya, tapi 신문 itu koran ya. 신문을 읽어요. Ya, seperti ini ya, bisa kalian kerjakan sendiri ya. Terus ini nomor 3, 청소를 해요. Apakah sedang bersih-bersih? 아니요. 청소를 안 해요. 청소를 안 해요. Terus 게임을 해요. jadi melakukan game. Itu nomor 3. Nomor 4, 일을 해요 atau 일해요. Apakah bekerja? 아니요. 일을 안 해요. jadi 일을 안 해요. tidak bekerja. 쉬어요. jadi istirahat. 쉬어요. Sekarang kita lanjutkan 대화 I, yang percakapan 2 ini ya, walaupun percakapan antara Dara dan Tui. Oke, Dara ini bilang 여보세요. 여보세요 berarti ini percakapannya sedang di telepon ya. Kalau 여보세요 ini ya. Kalau 여보세요 ini berarti percakapan di telepon. Halo, Tui 씨, 하노이는 지금 날씨가 어때요? Jadi saudara Tui, Hanoi sekarang cuacanya bagaimana? Terus yang Tui menjawab, 비가 많이 와요. jadi hujan itu banyak turun. Maksudnya itu hujannya itu lebat sekali. Hujannya itu deras sekali. 서울에도 비가 와요. Apakah di Seoul juga hujannya turun? Apakah turun hujan di Seoul? Gitu ya. 아니요, 비가 안 와요. jadi tidak, hujan tidak turun. 그럼 kalau begitu, 많이 더워요? Kalau begitu, apakah sangatlah panas atau banyak panas? Ya, ini artinya banyak panas. Kalau begitu, apakah sangat panas sekali? 오늘은 바람이 불어요. jadi hari ini angin itu sangat berhembus kencang gitu ya. 별로 더워요. jadi agak tidak panas atau tidak terlalu panas gitu ya, maksudnya itu. Oke, coba mari kita dengarkan. Listeningnya ada di track 60 ya. Mari kita dengarkan bersama-sama.
Oke, selamat mendengarkan. 여보세요? 투이 씨, 하노이는 지금 날씨가 어때요? 비가 많이 와요. 서울에도 비가 와요? 아니요. 비가 안 와요. 그럼 많이 더워요? 오늘은 바람이 불어요. 별로 안 더워요. Oke, sekarang mari kita jawab. 대답해 보아요. Ya, coba mari kita jawab. 하노이는 지금 날씨가 어때요? Jadi Hanoi sekarang cuacanya bagaimana? Hanoi itu ya. Hanoi cuacanya adalah 비가 많이 와요. Jadi di Hanoi itu sedang turun hujan lebat ya. Hujan banyak turun atau sering turun hujan. Terus 서울은 Seoul, 오늘 날씨가 어때요? Cuaca hari ini bagaimana? Cuaca hari ini di Seoul bagaimana? Jadi di Seoul itu ini ya, 오늘은 iya ini. Di Seoul itu 바람이 불어요. Angin itu berhembus. Jadi Seoul hari ini itu 바람이 불어요. 별로 안 더워요. Jadi tidak begitu panas. 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, cobalah bercakap-cakap atau cobalah berdialog. Ya, mari kita bahas. Ini ada 날씨, cuaca, 좋다 itu bagus, B itu hujan, 오다 itu datang atau turun ya. Jadi ini 날씨 kita masukkan ke kalimat sini ya. 날씨가 좋아요. Jadi cuacanya apakah bagus? 아니요, tidak. Cuacanya tidak bagus. 비가 와요. Apakah hujan turun? Apakah turun hujan? 네, 비가 와요. Ya, hujan turun atau turun hujan. Seperti itu ya. Coba kita yang ini kita masukkan. Baram itu angin, 불다 itu berhembus, nun itu salju, 오다 itu turun atau datang. Ya, coba mari kita masukkan ya 여러분 ya. Coba yang ini 날씨 kita ganti dengan kata baram. Jadi 바람이 bukan 바람가 tapi 바람이 불어요. Jadi 바람이 불어요. Apakah angin berhembus? 아니요, 바람이 안 불어요. Jadi tidak, 바람이 안 불어요. Tidak, angin tidak berhembus. Seperti itu ya. Terus yang B itu diganti dengan nun ya, salju ya. 눈이 와요, apakah turun salju? Jadi 눈이 와요, apakah turun salju? 네, 눈이 와요. Ya, turun salju. Seperti itu ya. 유용한 표현, ekspresi yang bermanfaat atau ekspresi yang berguna. 그게 좋겠어요, artinya adalah itu kelihatannya bagus atau kedengarannya bagus. Jadi kegiatan itu ya, itu akan bagus. Jadi diartikan itu adalah itu kedengarannya bagus. 점심부터 먹고 일할까요? Jadi 일할까요 ini artinya adalah menawarkan sesuatu ya. Artinya itu adalah bagaimana kalau. Jadi kalau ilkayo, kata kerja ditambah kata ilkayo itu artinya adalah menawarkan sesuatu, atau bisa juga diartikan bagaimana kalau atau maukah ya, itu juga bisa ya. Jadi 점심부터 먹고 일할까요? Jadi bagaimana kalau kita bekerja? Jadi bekerja. Jadi ini ya, 점심부터 먹고. Jadi mulai makan siang, ya, mulai makan siang, dan bagaimana kalau kita bekerja, kan gitu kalau diartikan ya. Jadi kan kalau diartikan itu adalah seperti ini. Bagaimana kalau kita bekerja setelah kita melakukan makan siang saja, gitu loh maksudnya itu. 그게 좋겠어요. Itu sepertinya bagus, atau itu kedengarannya ide bagus. Kita lanjutkan 문화와 정보, jadi budaya dan informasi. Ya, ini adalah tentang 날씨. 날씨 itu artinya adalah cuaca ya, ya. Perhatikan kalau ada kata 날씨 itu cuaca, tapi kalau ada kata 날씬 seperti ini ya. 날씬하다 ini artinya adalah langsing atau kurus. Orang itu orangnya langsing ya, itu bodinya langsing, yaitu adalah 날씬하다.
sekalian dihafal ya. Oke, kita langsung aja ke artikelnya ini ya 여러분 ya. 한국은 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절이 뚜렷한 나라입니다. Jadi Korea itu merupakan negara yang sangat jelas 4 musimnya, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. 봄 4개월부터 5월까지는, jadi musim semi itu antara bulan 3 sampai bulan 5. 따뜻하며 itu artinya adalah hangat ya. Di saat musim semi itu musimnya itu cuacanya itu hangat. 벚꽃, 영산홍과 같은 아름다운 꽃이 많이 핍니다. Jadi di saat musim semi ini banyak bermekaran, banyak mekar bunga-bunga yang indah, yang seperti bunga azalea atau hungs ini 영상홍 ini ya, dan bunga sakura. Terus 사람들은 봄맞이 꽃 구경도 가고. Jadi orang-orang pada saat musim semi itu mereka itu pergi juga melihat-lihat bunga ya, itu melakukan acara penyambutan bunga atau 봄맞이. Kemudian 아름다운 봄 경치를 즐깁니다. Mereka menikmati 경치, pemandangan musim semi yang indah. 여름 6월부터 8월까지는, jadi musim panas yaitu antara bulan 6 sampai bulan 8 ini 덥고 itu cuacanya panas ya. Kemudian 비가 많이 옵니다. hujan itu banyak turun, maksudnya itu sering turun hujan. 장마가 끝나고 setelah selesai musim penghujan, kemudian 30도가 넘는 무더위가 시작되면, jika sudah dimulai musim panasnya yang cuacanya itu panas lembab ini, yang melebihi suhunya itu melebihi 30 derajat, 사람들은 itu orang-orang 아름다운 해변이나 계곡으로 휴가를 떠납니다. Orang-orang itu mulai beranjak pergi liburan ke lembah atau ke bukit atau ke pantai yang indah seperti itu ya. 밤에는 ya pada malam harinya, 열대야로 dikarenakan malam yang sangat panas itu ya, 잠을 설치기도 합니다. Mereka itu juga merasakan, kata 잠을 설치 itu artinya adalah tidak tidur nyenyak ya, maksudnya itu sulit tidur karena panasnya itu sangat panas sekali. 가을 itu musim gugur, itu 9월부터 11월까지는, jadi musim gugur itu yang dimulainya itu adalah mulai bulan 9 sampai pada bulan 11 itu 맑고, itu artinya adalah cuacanya itu cerah ya. Kemudian 시원한 날씨가 이어집니다. itu akan dilanjutkan dengan cuaca yang sejuk ya, cuacanya itu sejuk ya. 영영색색으로 곱게 물든 단풍을 보기 위해, untuk melihat ya, untuk melihat dedaunan. Kata mulden tanpung itu, tanpung itu daun ya, kalau mulden tanpung anggap aja dedaunan. Jadi wihe itu untuk ya, wihe itu untuk melihat dedaunan yang cantik atau secara cantik yang berbagai rupa. 산으로 여행을 떠나는 사람들이 많습니다. Jadi banyak sekali orang-orang yang beranjak pergi wisata ke gunung. 날씨가 좋아 ya, sebab cuacanya itu bagus ya di saat musim gugur ini. 학교 운동회나 축제 등과 같은 중요한 행사가 많이 열립니다. Itu banyak sekali dibuka acara yang penting, yang seperti festival dan ini kayak pekan olahraga itu ya, festival olahraga sekolah. 겨울 12월부터 2월까지는, jadi musim dingin itu diawali dari bulan 12 sampai bulan 2. 영하 10도까지 내려갈 정도로 매우 춥고, jadi suhunya itu sangatlah dingin ya. Suhunya itu sangatlah dingin, yaitu turun sekitar turunnya itu sampai 10 derajat
Yongha itu di bawah 0 atau minus 10 derajat atau 10 derajat di bawah 0. Kemudian 강물이 얼기도 합니다. Jadi 강물 air sungainya pun tuh 얼다 itu membeku, air sungainya pun tuh membeku. 높은 지대에는 ya di area atau di wilayah yang tinggi, 눈이 많이 내려. Di sana itu salju itu banyak sekali turun ya. Di area yang tinggi itu 스키나 스케이트보드 등 겨울 스포츠를 즐기는 사람들이 많습니다. Banyak sekali orang-orang yang menikmati olahraga musim dingin yang seperti skateboard dan ski. Terus 사밀은 춥고 사일은 따뜻한 삼한사운 현상이 나타나기도 합니다. Lalu muncul juga ya pada musim dingin itu muncul juga fenomena namanya adalah samhansaun. Samhansaun itu apa? Fenomena di mana tuh suhunya itu 3 hari dingin dan 4 hari hangat. Itulah yang dimaksud dengan samhansaun. Kalian harus ingat ya. 한국 사람들은 너무 더운 여름이나 너무 추운 겨울보다 시원하고 경치가 아름다운 봄과 가을을 좋아합니다. Jadi kita penggal dari sini ya, 여러분. 사람들은 itu orang-orang Korea itu ya, 보다 itu dibandingkan atau daripada. Orang-orang dibandingkan musim dingin yang sangat dingin atau dibandingkan musim panas yang sangat panas. Ya, orang Korea itu lebih menyukai musim gugur dan musim semi yang pemandangannya itu indah dan sejuk ya, dan sejuk. Karena akan tetapi atau namun 요즘은 akhir-akhir ini 이상기온으로 봄과 가을이 잡아진 것 같다고 많은 사람들이 이야기합니다. Jadi akan tetapi akhir-akhir ini itu banyak orang-orang tuh bercerita ya, banyak orang-orang tuh berkata atau bercerita bahwa ini ya, musim gugur dan musim semi ini itu sepertinya itu menjadi lebih pendek ya, menjadi lebih pendek. Charbajin itu artinya menjadi lebih pendek dikarenakan suhu yang aneh atau dikarenakan suhu yang tidak normal seperti itu. Jadi kata capta itu artinya adalah pendek ya, walaupun ya. Capta itu artinya adalah pendek. Carpayo, jadi berasal dari kata carpayo itu pendek ya. Carpayo itu pendek, terus yu-nya dibuang. Carpa cita ya. Kalau carpa itu pendek, kalau carpa cita itu artinya adalah menjadi pendek seperti itu. 확인해요. Ya, ini memeriksa ya. Mari kita periksa. 좋아하는 계절에 대해 이야기할 수 있다. Kita bisa bercerita tentang musim yang kita sukai. Lalu yang kedua, 날씨에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita bisa bertanya dan menjawab tentang cuaca. Terus yang ketiga, 부정 표현을 사용하여. Jadi kita bisa menggunakan ekspresi penangkalan. Jadi kita bisa bercakap ini ya, berkata. Kita bisa mengatakan menggunakan ini ya, pola kalimat negatif penyangkalan ini. Yang bentuknya an itu ya, tidak makan, tidak minum dan lain-lain itu. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya, 여러분. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Jadi apakah hal yang ada hubungannya dengan kata berikut ya. Nomor 1, kata 여름 itu apa? 여름 itu adalah musim panas. Yang ada hubungannya dengan musim panas itu apa? Nomor 1, 계절 itu musim. Nomor 2, 여행 itu wisata. Nomor 3 itu 장소 itu tempat. Nomor 4 itu 명절 itu hari raya atau hari besar. Jadi jawabannya adalah 계절 ya, musim.
Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Ini 여러분, 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar ya pada bagian yang digarisbawahi di antara berikut ini. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 ini yang digarisbawahi ini kalimat yang benar itu kira-kira yang nomor berapa? Mari kita bahas yang nomor 1. Coba saya besarkan ya biar lebih enak. Oke. 집까지 걸어서, jadi berjalan sampai ke rumah, isi punjem 들어요. Jadi kata 들어요 itu artinya adalah membutuhkan, tapi bukan membutuhkan waktu, itu bukan ya. Ini namanya membutuhkan uang atau membutuhkan ongkos gitu. Itu bisa memakai kata 들어요. Bisa juga diartikan itu mendengar, itu juga bisa ya ini ya. Jadi kalau ini diartikan membutuhkan itu kurang cocok ya. Membutuhkan sekitar 20 menit, jadi kurang cocok. Yang paling betul itu adalah 걸려요. Ini artinya adalah memakan waktu ya, 걸려요. Kalau yang betul itu seperti ini, 걸려요. Ya. Jadi 집에서 걸어서 berjalan sampai ke rumah itu isi punjem 걸려요, memakan waktu 20 menit. Jam itu sekitar 20 menit. Jadi nomor 1 tidak sesuai. Nomor 2, 퇴근 시간에는 ya pada waktu pulang kerja 차가 많이 걸려요. Jadi membutuhkan waktu atau memerlukan waktu banyak kendaraan. Ya, kendaraan itu banyak memerlukan waktu. Jadi salah ya, bukan memerlukan waktu ini ya. Yang paling tepat itu adalah 차가 많이 막혀요. Jadi 막혀요 artinya adalah macet. Seperti ini. Ya, 막혀요. 차가 막히다 itu artinya adalah macet ya. Jadi 차가 많이 막혀요 itu kendaraan banyak macet atau kendaraan itu macet sekali. Jadi nomor 2 itu tidak sesuai. nomor 3, 생일에 친구들을 집으로 건너갔어요. Jadi kata 건너갔어요, 건너가다 itu artinya adalah pergi menyeberang ya. Masa pada hari ulang tahun telah menyeberang ke rumah teman-temanku ya, kurang cocok ya. Jadi telah menyeberang teman-temanku ke rumah atau telah pergi menyeberang teman-temanku ke rumah, jadi kurang cocok. Yang paling tepat itu adalah telah mengundang ya, kata 초대. 초대 itu artinya adalah mengundang. 초대했어요. Ya, jadi 생일에 친구들을 집으로 초대했어요. Jadi pada hari ulang tahun saya telah mengundang teman-temanku ke rumah. Ya, 초대했어요 bukan kok 건너갔어요, bukan ya. Sekarang nomor 4, betul atau salah? 아침에 ya pada pagi hari 비가 왔는데 itu telah datang hujan atau telah turun hujan. Akan tetapi 지금은 ya, jadi ente itu akan tetapi ya, akan tetapi 지금은 그쳤어요. Sekarang telah berhenti. Jadi pada pagi hari telah datang hujan, akan tetapi sekarang telah berhenti. Ya, cocok ya. Jawabannya adalah nomor 4 여러분. 정답은 4번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. 빈간에 들어갈 가정 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar ya. Pergi masukkan ke 빈간, ke kolom kosong ini ya. Mari kita artikan. 김치찌개가 너무 점점점점. 조심해서 천천히 드세요. Jadi kimchi-jjigae-nya itu sangatlah titik-titik-titik. Berhati-hatilah, lalu makanlah pelan-pelan. Jadi makanlah 천천히 itu pelan-pelan. Kira-kira itu sangat apa kimchi-jjigae-nya? Nomor 1, 적습니다. Itu cok itu artinya adalah sedikit. Ya, kimchi-jjigae-nya itu sangatlah sedikit. Hati-hatilah lalu makanlah pelan-pelan ya, kurang cocok ya kalau sedikit ya. Nomor 2 itu bisamnida itu artinya adalah mahal. Ya, berasal dari kata bisata itu mahal. Kimchi-jjigae-nya itu sangatlah mahal. Ya, kurang cocok. Ya, sangatlah mahal. Hati-hatilah lalu makanlah pelan-pelan ya. Kurang masuk ya. Nomor 3 masih semnida artinya adalah enak. Kimchi-jjigae-nya sangatlah enak. Berhati-hatilah lalu
makanlah pelan-pelan. Ya, kurang cocok ya. Yang paling tepat itu adalah yang nomor 4 ya, 여러분 ya. 뜨겁습니다 itu artinya adalah panas ya. Panas tapi untuk benda itu 뜨겁습니다. Kalau panas untuk cuaca itu 덥습니다. 덥다 ya, 덥다 itu panas untuk cuaca. Kalau cuacanya panas pakai 덥다. Kalau makanan panas pakai 뜨겁습니다. Pakai 뜨겁다 ya. Jadi kimchi jjigae-nya itu sangatlah panas ya, sangatlah panas ya. Berhati-hatilah, lalu makanlah pelan-pelan. Oke, 정답은 4번입니다. nomor 4, 빈간에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오. Jadi pilihlah ekspresi yang benar, pergi masukkan ke kolom ya. Jadi sempurnakanlah kalimatnya. Oke, intinya disuruh mengisi pinggan ini ya, 여러분 ya. 제 고향은, jadi kampung halaman saya titik. 저는 한국에 와서, ya begitu saya itu datang ke Korea. Lalu 처음 겨울에 경험했습니다. Aku itu telah mengalami musim dingin yang pertama kali ya. Jadi 경험 itu pengalaman ya. Kalau 경험 sebenarnya telah mengalami pengalaman musim dingin pertama kali. 너무 추워서 ya, sebab sangatlah dingin ya. 깜짝 놀랐습니다. 깜짝 놀라 itu artinya adalah terkejut ya. Aku sangat terkejut sekali. Kira-kira itu apa jawabannya itu? Kampung halamanku apa? Nomor 1. Kampung halamanku anginnya itu banyak berhembus ya. Anginnya itu berhembus kencang. Nomor 2. 비가 자주 옵니다. Itu hujan itu sering turun. Nomor 3. 날씨가 항상 따뜻합니다. Cuacanya itu selalu hangat. Nomor 4, 날씨가 너무 춥습니다. Cuacanya itu sangatlah dingin. Kira-kira itu untuk mengisi pinggan ini yang nyambung dengan kalimatnya itu yang mana ya, 여러분? Ya, jadi jawabannya adalah yang nomor 3. Jadi kalau diartikan seperti ini ya, 여러분. 제 고향은 kampung halamanku. 날씨가 항상 따뜻합니다. Cuacanya itu selalu hangat. 저는 한국에 와서, begitu saya itu datang ke Korea. Lalu 처음 겨울을 경험했습니다. Aku mengalami pengalaman musim dingin yang pertama kali. Karena awalnya itu kampung halamanku itu hangat ya. Jadi mengalami musim dingin itu baru pertama kali waktu datang ke Korea. Sebab sangatlah dingin, maka saya sangat terkejut. 깜짝 놀랐어요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 3. 정답은 3번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5. 다음 글을 읽고, jadi bacalah artikel berikut ini. Kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Mari kita bahas ya, 여러분 ya. 한국은 사계절이 뚜렷한 나라입니다. Jadi Korea itu merupakan negara yang sangat jelas 4 musimnya. 뚜렷한 봄이 되면, jadi jika sudah menjadi musim semi yang hangat, 사람들은 orang-orang 꽃 구경을 갑니다. Pergi untuk melihat-lihat bunga. 여름에는 ya pada musim panas, 덥고 itu cuacanya panas ya. Kemudian 비가 많이 오며, jadi bi itu hujan itu banyak sekali turun atau sering sekali turun hujan. 장마가 끝나면 ya jika telah selesai musim hujannya, 무더위가 시작됩니다. Lalu mulai namanya 무더위, musim panas yang lembab itu. 가을은 날씨가 좋아서, jadi pada musim gugur itu sebab bagus cuacanya, atau musim gugur itu sebab cuacanya bagus. 축제 등과 같은 행사가 많이 열립니다. Maka banyak sekali dibuka acara-acara yang seperti dengan festival-festival dan lain-lain. Kata deng itu dan lain-lain ya. 겨울은 ya musim dingin, 매우 춥지만 ya musim dingin itu sangatlah
dingin. Jiman akan tetapi sekitar 겨울 스포츠를 즐기는 사람들이 많습니다. Akan tetapi banyak orang-orang yang menikmati olahraga musim dingin yang seperti ski dan lain-lain. Oke, yang sama dengan isi artikel yang kita baca tadi itu yang nomor berapa? Nomor 1 coba. 한국은 계절의 변화가 뚜렷하지 않습니다. Jadi Korea itu ya, perubahan musimnya itu tidaklah jelas ya. Jadi Korea itu perubahan musimnya itu tidak jelas. Ya padahal jelas ya, ini negara yang sangat jelas 4 musimnya, jelas kurang cocok ini ya. Nomor 2, 축제는 날씨가 좋은 가을에 많이 열립니다. Jadi festival itu banyak dibuka pada musim gugur yang bagus cuacanya atau yang cuacanya bagus. Ya, jawabannya nomor 2 ya ini ya. Nomor 2 jawabannya. Tapi kita artikan juga yang nomor 3 dan 4. 무더위가 끝나면 jika telah selesai panas ya, jika telah selesai panas dan lembab itu, musim cuaca yang panas dan lembab itu, 비가 많이 오는 장마가 시작됩니다. Maka dimulailah musim penghujan yang turun banyak hujan. Ya, padahal kebalik ya. Jika telah selesai musim hujan barulah cuacanya tuh panas, bukan kok jika selesai panas dulu baru hujan, kebalik ya. Nomor 3 ini salah. Nomor 4, 겨울에는 ya pada musim dingin, 너무 추워서 ya sebab sangatlah dingin, 사람들이 orang-orang 야외 활동을 하지 않습니다. Orang-orang itu tidak melakukan kegiatan luar kota. Ya, nggak ada kata seperti itu ya, jadi kurang cocok. Yang paling tepat itu adalah 축제는 ya festival itu 날씨가 좋은 가을에 많이 열립니다. Itu banyak dibuka di musim gugur yang cuacanya bagus. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 1 ya 여러분. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini. Kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang kalian dengarkan. Coba mari kita dengarkan listeningnya, jawabannya yang nomor berapa? 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 날씨가 너무 덥네요. 우리 바다에 갈까요? 좋아요. 바다에 가서 수영해요. Oke, arti listeningnya, 날씨가 너무 덥네요. Jadi cuacanya sangat panas ya. Uri batai kalkayo. Kalau kata alkayo itu bagaimana kalau ya. Bagaimana kalau kita pergi ke laut gitu ya. Coayo. Oh, baiklah gitu. Batai kaso kita pergi ke laut. So, lalu kita 수영해요. 수영해요 itu artinya adalah berenang. Ya, jadi jawabannya itu yang nomor 1 ya, berenang. 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 2 여러분, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Jadi dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Mari kita dengarkan lalu kita jawab. 2번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 비가 계속 오네요. 일기예보에서 밤까지 비가 올 거라고 했어요. Ya, arti listeningnya, 비가 계속 오네요. Jadi hujan terus-menerus datang ya, atau hujan terus-menerus turun ya. 일기예보에서 밤까지 비가 올 거라고 했어요. Jadi ini ya, dari ramalan cuaca, kata ilkiyepo itu ramalan cuaca. Ya, dari yang disampaikan dari ramalan cuaca itu katanya itu al-qoya itu akan turun hujan sampai malam, seperti itu. Berarti ini berbicara tentang apa? Ya, nomor 1 itu wiji, itu letak
letak atau posisi ya, misalnya kiri, kanan, bawah, atas itu namanya adalah wiji, letak atau posisi. 2 itu jumun, itu pesanan. Nomor 3 itu nalsi, cuaca. Nomor 4 itu yuil, yuil itu artinya adalah hari. Jadi jawabannya itu adalah berbicara tentang nalsi ya, cuaca. 정답은 3번 입니다. Sekarang sam에서 4번, jadi nomor 3 sampai nomor 4. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini. Kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Nomor 1, mari kita artikan terlebih dahulu. 네 커피가 맛있어요. Ya, kopinya enak. Nomor 2, 네 커피를 정말 좋아요. Jadi ya, kopinya itu sungguh bagus, sungguh menyukai ya, maaf. Ya, sangat atau sungguh menyukai kopi, maaf ya. Ya, sangat menyukai kopi atau ya sungguh menyukai kopi. Nomor 2. Nomor 3, 아니요, kopi가 너무 많아요. Tidak, kopinya itu sangat banyak. Nomor 4, 아니요, kopi가 별로 뜨겁지 않아요. Tidak, kopinya itu agak tidak panas atau tidak terlalu panas. Itu nomor 4. Ya, coba mari kita dengarkan, lalu kita jawab jawabannya nomor 1, 2, 3, atau 4. 3번부터 4번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 커피가 많이 뜨거워요? 1. 네, 커피가 맛있어요. 2. 네, 커피를 정말 좋아해요. 3. 아니요, 커피가 너무 많아요. 4. 아니요, 커피가 별로 뜨겁지 않아요. Ya, arti listeningnya, kopi가 많이 뜨거워요. Ya, apakah kopinya itu sangat panas? Ya, panas untuk benda itu pakai 뜨거워 ya. Apakah kopinya sangat panas? Berarti jawabannya nomor berapa? Jawabannya adalah yang nomor 3. Tidak, kopinya itu agak tidak panas atau tidak terlalu panas. 정답은 4번입니다. Nomor 4, mari kita artikan. 사게 샀어요. Aku telah membelinya secara murah atau aku telah membelinya dengan harga yang murah. Nomor 2, 조금 전에 샀어요. Aku telah membelinya sebelum sebentar. Maksudnya itu apa? Aku telah membelinya itu baru saja atau baru saja saya membelinya. Nomor 3, 비가 와서 샀어요. Jadi aku telah membelinya sebab turun hujan. Nomor 4, 편의점에서 샀어요. Aku telah membelinya di minimarket. Ya, coba mari kita dengarkan listeningnya, lalu jawabannya tuh yang nyambung tuh yang nomor berapa ya, 여러분 ya. 4번. 우산을 언제 샀어요? 1. 싸게 샀어요. 2. 조금 전에 샀어요. 3. 비가 와서 샀어요. 4. 편의점에서 샀어요. Arti listeningnya, 우산을 언제 샀어요? Jadi kapan telah membeli payung? Ya, kalau ada pertanyaan kapan telah membeli payung, jadi jawabannya yang nomor berapa ya, Rabun? Jadi jawabannya adalah kapan telah membeli payung. Jadi jawabannya adalah nomor 2. 조금 전에 샀어요. Aku telah membelinya itu baru saja atau sebelum sebentar atau baru saja ya. Aku baru saja telah membelinya. 정답은 2번입니다. Sekarang nomor 5. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. Kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal
yang paling benar dengan kata yang berkesinambungan atau yang berhubungan. Ya, coba mari kita dengarkan atau kita artikan dulu ya 여러분 ya. Nomor 1, 지금은 봄이에요. Jadi sekarang adalah musim semi. Nomor 2, 저는 가을을 좋아해요. Jadi saya itu suka musim gugur. Nomor 3, 3월부터 5월까지예요. Itu mulai bulan 3 sampai bulan 5. Nomor 4, 따뜻하고 꽃이 많이 펴요. Jadi hangat dan ini bunga itu banyak bermekaran, seperti itu. Oke, coba mari kita dengarkan jawabannya yang nomor berapa yang lebih nyambung ya. Lalu kita jawab. 5번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 한국의 봄은 어때요? 1. 지금은 봄이에요. 2. 저는 가을을 좋아해요. 3. 3월부터 5월까지예요. 4. 따뜻하고 꽃이 많이 펴요. Arti listeningnya, 한국의 봄은 어때요? Jadi musim semi Korea itu bagaimana ya, musim semi di Korea itu? Ya, jadi jawabannya nomor berapa? Musim semi di Korea itu cuacanya bagaimana? Jadi jawabannya adalah 따뜻하고 hangat dan 꽃이 많이 펴요. Jadi bunga itu banyak bermekaran. Bunga banyak mekar. 정답은 4번입니다. Oke, jadi sekian dulu ya pembahasan bab 7 dari saya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan bab 8 ya. Bab selanjutnya yaitu di bab 8. Oke, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.